Kalau kamu jadi dulu masuk ke lab itu, ke lab yang kemarin kamu mau daftar, itu tuh lokasi labnya, kata Bang Replinor. Oh itu Bang ya, tapi ada kabar baiknya loh Jay, kamu nggak gabung. Ngapa Bang? Ini baru beberapa bulan yang lalu orang Korea sendiri pun itu tuh keluar dari lab itu karena nggak kuat dengan tekanan profesor, dia bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kita berdua. Tadi kan terakhir Bang Jaya bercerita tentang akhirnya bisa mendapatkan beasiswa setelah ditunda 1 tahun dengan beasiswa yang sama, tetapi ternyata masuknya ke Dankuk bukan di SNU lagi. Nah, mungkin Bang Jaya bisa cerita terkait studinya di sana, kemudian aktivitas selain jadi mahasiswa apa, mungkin ada hal-hal yang lain seperti misalkan award yang didapatkan selama pendidikan di sana. Silakan. Ya, makasih Kang. Jadi saya sedikit sedikit mengkoreksi. Saya awal sekali itu saya dibimbing untuk bisa lolos di KGSP yang sekarang itu kan populer banget ya. KGSP itu membuka gakusonya apa Korea, dan itu tuh generasi awal sekali ketika Korea mulai membuka diri untuk student internasional gitu. Nah, di situ saya ingat banget ada couple yang sangat awesome gitu kayaknya. Ada Bang Dr. Repli Nur, lalu ada Kak siapa ya istri Apa? beliau? Fatimah? Bukan Kak, ya Allah. Maaf deh, maaf banget Kak ya, Bang Repli Nur, lalu Kak istri beliau yang super baik banget, itu kayak orang tua saya banget deh di Korea. Lalu kemudian ntar ada cerita juga yang menarik ini terkait dengan lab yang akan saya masuk yang dari rekomendasi beliau. Lalu kemudian setelah itu ternyata mereka itu kan punya semacam apa? Mereka itu kan cycle kelompok ini. Ada cycle karena juga beliau-beliau itu satu profesi di Balai BB Biogen. Jadi Balai Penelitian Biologi ya, asal nggak salah, di Tentara Pelajar Bogor. Itu di Nah, bawah LIPI atau di enggak, Inven? di bawah Departemen Pertanian asal nggak salah. Jadi kan Oke. Departemen Pertanian juga punya balai. Nah, ternyata ketika saya apply, saya udah mencoba semuanya, itu tuh saya bersamaan itu mekanismenya saya ingat banget, saya harus daftar di university, yaitu dalam konteks ini adalah Seoul National University. Lalu yang kedua itu saya di saat yang bersamaan berkas saya harus masuk ke KGSP. Saat itu Seoul National University saya lulus, lalu kemudian KGSP saya itu gagal. Sedangkan surat yang masuk tembusannya ke IPB itu adalah lulusnya saya Seoul National University. Oke. Sehingga orang tuh nyari-nyari di mana nih alamatnya Syahnada Jaya. Wah, Syahnada Jaya itu saya kenal dulu, dia adalah SR, Senior Resident Asrama. Jadi ke seluruh tuh kesebar Jaya keterima Seoul National University, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu beasiswanya didaftar terpisah, dan itu saya gagal. Jadi Hmm. orang tahunya saya tuh alumni Seoul National University. Lalu Hmm. saat bersamaan gagal, saya ingat betul masih di Korea, masih di Bahdias, di perkebunan itu, proses saya tiba-tiba direkomendasikan untuk dikenalkan ke Mbak Fatima. Nah, Mbak Fatima ini menjelaskan ke saya, Jaya, ini ada beasiswa, profesor saya nyari master student, tetapi dia universitasnya bakalan DQ itu, dan Dankook University atau lalu kemudian beliau cerita ya kalau ranking fokus ke ranking sih ya tentu jauh, tapi kalau dari sejarahnya Dankook ini dia adalah universitas swasta pertama di Korea. Lalu kemudian ya fasilitasnya berdasarkan pengalaman saya ini luar biasa, dia bilang. Oh ya udah Bismillah, kata saya. Akhirnya saya berangkat. Dan ntar Mbak Fatima ini ceritanya itu juga saya tuh ingat banget. Saya tuh sampai membuka data-datanya Mbak Fatima yang beliau tinggalkan itu, Kang ya, saya tuh sampai nangis. Karena saya ngebayangin Mbak Fatima kan beliau terpaksa pulang. Jadi Masya Allah banget, dan beliau tuh menjadi sosok yang menginspirasi saya banget. Karena kan dia itu gimana ya Kang ya, maksudnya berjuang, tidak nyerah. Lalu tuh saya tuh ditemukan dengan Profesor An ini, saya tuh sebenarnya kayak orang yang bertepuk sebelah tangan ya. Saya pengen banget dianggap anak sama dia, tapi dia kayaknya nggak ada budaya ngangkat-ngangkat anak. Karena orangnya baik banget Kang. Profesor An, Byung Jun An ini baik banget. Kalau ceritanya nanti ada cerita tersendiri. Nah akhirnya saya mengatakan iya.
dan kemudian saya persiapan, dan saya tadi kemarin ceritanya adalah saya udah resign, udah dapat ridho dan restu dari ibu saya. Pas saya udah resign, udah balik lagi ke Bogor untuk persiapan, ternyata ada dapat email bahwa beasiswa ini belum bisa mensupport kamu karena terjadi krisis. Akhirnya saya tunda, persiapan tunda, udah nothing tulus lah itu karena tidak berharap lagi ya. Akhirnya 1 tahun setelahnya saya dapat informasi, oh kamu siap berangkat, mau masih berminat atau enggak. Itu tahun berapa? Itu tahun 2009. Tahun 2009 itu hari Jumat juga, saya ingat betul itu persiapan mau sholat ke Al-Huriyah karena saya penelitian masih jadi asisten peneliti di situ. Pas buka email, oh ternyata udah ada informasi mau berangkat. Setelah itu saya akhirnya tidak terlalu ingat ya proses saya berangkat itu. Saya ingat saya cuma punya satu kakak kelas yang baik banget, namanya sekarang anggota DPRD Kota Bogor, namanya Mas Aditya Warman, statistik ketiga berapa dulu ya IPB. Dia tuh sampai ngumpulin teman-teman yang support saya untuk mengantar ke Soekarno-Hatta gitu, Kang. Jadi kayak saya kan orang tua mana ada ya di Bogor ya, tapi saya tuh kok orang baik-baik banget, alhamdulillah. Akhirnya mereka melepas saya, lalu kemudian setelah itu pun saya akhirnya di Korea Selatan itu saya bertemu dengan satu teman yang satu-satunya mahasiswa Indonesia di Dangku di kampus Chonan, karena mereka punya 3 kampus. Kampus Chonan itu yaitu Dr. Rahayu itu, dan Dr. Rahayu itu kan beliau tinggal sendiri tapi dia sebenarnya dosen di Surakarta, Universitas Negeri Surakarta. Nah, beliau dosen di situ, lalu beliau tapi punya keluarga tapi tidak dibawa gitu. Dan akhirnya saya direkomendasikan ya udah tinggal sama beliau untuk sementara waktu. Nah, saya ingat banget beliau ini orangnya lucu, tapi di saat bersamaan tuh karena under pressure banget ya, karena kan beliau cerita bagaimana terbatasnya biaya scholarship yang beliau terima, lalu beliau harus kerja ini dan itu, lalu kadang ada kerjaan project juga dengan profesornya, tapi alhamdulillah endingnya beliau tuh luar biasa. Bahkan sekarang beliau bolak-balik Korea tuh ya kerjasama dengan labnya lagi gitu. Tapi itu semua dulunya saya sebagai outsider itu nggak kebayang bahwa beliau tuh akan punya networking yang bagus sampai sustain seperti ini ya, Masya Allah. Itu mungkin keberkahan ilmu ya. Dr. Rahayu saat itu sedang menjalani S3? Iya, PhD. Dan itu tuh bahkan sampai roller coasternya juga mungkin kayak saya, lebih parah dari saya karena dia kan terpisah dengan keluarga ya. Dan kemudian saya ngerti bahwa keluarga tuh support system yang luar biasa ya. Lalu kemudian saya tinggal, nah ceritanya itu saya ingat banget. Beliau tuh, kita punya satu kamar, lalu karena kita harus ngemat, lalu rumah tinggal kita itu adalah yang instalasi heating untuk roomnya itu pakai bensin, Kang. Jadi masih, ya Masya Allah, pakai bensin. Jadi kita harus hemat. Air itu nggak boleh dipanaskan. Dan saya tahu sendiri kan, ya Allah, ini dingin banget. Iya, saya nggak kuat. Lalu beliau, kita punya 2 kasur, lalu beliau punya pemanas yang kayak heater itu ya, yang langsung di atas kasur, beliau punya selimutnya. Saya punya kasur juga, disiapin selimutnya juga. Tapi anehnya beliau punya kebiasaan yang unik, beliau suka buka jendela. jadi saya ya Allah dingin banget gitu kan. Nah, itu perjuangan, tapi di situ saya diajarkan sama beliau secara tidak langsung, saya tuh ditrain sama beliau, walaupun saat itu ya namanya anak masih lugu, masih hijau banget ya, bawaannya emosional gitu, sehingga tidak bisa memaknai sebenarnya proses yang terjadi itu apa gitu kan. Padahal ternyata beliau tuh orang yang benar-benar care banget, hold my time gitu di Korea. Lalu kemudian beliau di situ saya jadi kuat, lalu kemudian bisa memaknai semua proses. Nah, saya ingat banget di saat itu kan saya berangkatnya tuh di bulan Ramadan, Kang. Di bulan Ramadan ke Korea. Nah, di bulan Ramadan itu tahu lah ya, Kang, kalau di Bogor apalagi di IPB ya, Kang, ya nuansanya tuh ya Al-Huriyah tuh jadi sentral aktivitas gitu kan. Lalu banyak banget kegiatan. Walaupun kamu misalnya berada jauh dari keluarga, yang nggak ngerasa lah bahwa kita lagi Ramadan, jauh dari keluarga lah, karena semua orang tuh ya enjoy, apalagi kalau di Al-Huriyah tuh saya ingat banget kalau berbuka puasa tuh melimpah makanannya, kita mendengar kajian, lalu kemudian melimpah makanan.
Nah, pas saya udah sampai di Korea itu yang membuat saya culture shock banget kan. Karena tidak ada lagi, ya Allah, apa ini? Mengapa saya di sini? Mengapa sih saya jauh-jauh menjauh dari apa yang membuat saya damai gitu untuk memperjuangkan sesuatu yang ternyata balik lagi saya mengalami hal yang serupa, kayaknya berpola ya Kang ya. Saya tuh tidak segampang itu Allah berikan bahwa saya you will be placed in Seoul, lalu kamu akan ketemu banyak orang, lalu kamu akan begitu aja take granted gitu bahwa kamu akan nyaman di situ. Saya enggak. Saya dikasih yang jauh banget dari Seoul, lalu kemudian saya menemukan kegalauan saya bahwa saya ada yang hilang, kayak ada yang dirampas, yaitu kenyamanan jiwa saya. Tapi saya nggak mau menyerah, Kang. Saya ingat banget dulu waktu itu, saya itu di kosan, waktu Ramadan itu di kosan itu saya tidak pernah tidur di kosan. Di kosan itu cuma untuk mandi. Jadi rute perjalanan saya itu saya ke kampus, lalu pulang dari kampus jam 4 jam 4-an itu saya ngambil bus yang komuter shelter dari kan Conan kan punya satelit kampus ya. Dia Dangko tuh punya satelit kampus. Jadi mereka punya kampus bus gratis untuk ke kotanya. Nah, saya ambil tuh busnya itu saya ke kota, lalu ntar dari stasiun terdekat saya menuju ke Itaewon. Terus itu berulang sampai itu dari Chonan ke Seoul itu berapa jauh kalau naik bis perjalanannya? Kalau bus itu saya ingat asal nggak salah 45 sampai 1 jam deh asal nggak salah. Lumayan Dan itu juga ya. iya, itu bolak-balik kan, saya bolak-balik terus, dan saya mandi pas dari Seoul itu saya ingat banget, saya pagi-pagi setelah sholat subuh, sholat subuh agak siangan dikit, saya berangkat balik lagi, itu mampir bentar ke kosan, mandi, siap-siap ganti apa yang mau dibawa, balik lagi ke kampus. Dan itu saya lakukan. Jadi menginap di Masjid Itaewon? Iya, Itaewon itu kan untuk membunuh rasa sesuatu yang dirampas gitu kan. Saya harus memperjuangkan mengambil kembali apa yang saya merasa nyaman gitu Kang. Dan itu perjuangan saya. Dan itu saya ngerasa akhirnya banyak saya bertemu dengan teman-teman, dan kemudian hilang tuh culture shock saya. Saya ngerasa I found selalu di Seoul. Nah, ketika saya dalam kondisi seperti itu, saya berpikir apa perlu ya saya itu akhirnya, dan itu saat itu ada tren di Korea itu orang ganti university. Jadi orang di saat yang bersamaan orang nyari beasiswa lain, lalu kemudian meninggalkan beasiswa yang ada, lalu pindah ke tempat yang lebih baik. Nah, itu kepikir lagi oleh saya untuk meninggalkan Profesor An saat itu. Lalu saya berpikir ya udah, saya menjadi orang Indonesia satu-satunya yang kedua setelah Pak Rahayu di Chonan. Lalu kemudian saya juga merasa saya kan ekspektasinya kan ketika saya ke Chonan itu ke Dangko itu kan ada kakak sekelas ya Kang, yaitu Mbak Fatima itu. Dan ternyata kayak semacam benar-benar kayak drama sih menurut pendapat saya. Ketika saya sampai di sana tuh Mbak Fatima tuh udah nggak ada. Beliau itu baru aja meninggalkan meninggalkan Korea Selatan itu karena sesuatu yang personal reason itu. Dan tetapi yang hebatnya banget, profesor itu tidak memberikan ultimate decision bahwa dia tuh apakah drop out atau apa, tapi dia masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan mengerjakan penelitian saat beliau bisa gitu. Dan kerjaan beliau itu saya yang take over gitu. Saya yang berusaha untuk melanjutkan, menyelesaikan. Dan kemudian yang saya bilang tadi, kok gini banget, saya tuh nggak ngerti apa yang dilanjutkan. Lalu kemudian kok saya ditinggalkan, apakah ini, mulailah kayak setan tuh mungkin menghembuskan praduga negatif, berpikir negatif gitu kan ya. Akhirnya saya berpikir ya udah, kayaknya saya perlu meninggalkan deh. Lebih baik saya meninggalkan yang semua ini kayak terlalu banyak sumber stresnya, lalu kemudian dan lain-lain. Nah, lagi-lagi saya balik ke ibu saya tanya, saya jelaskan bagaimana sih situasi kayak gini. Saya tuh lonely banget, saya ngerasa ini, saya bahkan nggak yakin bahwa someday saya tuh bisa selesaikan ini gitu. Tapi ternyata di balik itu semua ya Kang ya, Masya Allahnya itu ketika ibu saya bilang, coba kamu pikir deh, kata ibu saya, kamu tuh dulu mengatakan iya kan sama profesor itu. Kamu udah diwawancara juga kan? Iya. Kamu komunikasi dan tidak ada yang memaksa kamu kan? Kata ibu saya. Tidak. Nah, sekarang kamu coba posisikan diri kamu deh. Kalau misalnya kamu itu adalah Profesor An, kamu udah menaruh harapan kepada orang lain gitu ya. Maksudnya
dia bahkan jadi tim saya nih. Tadi ada project yang mangkrak gitu, lalu ada semacam hope karena ada orang yang akan bergabung dan menyelesaikan. Tapi di tengah jalan tiba-tiba kok ada orang yang diharapkan itu ninggalin juga gitu loh. Lalu kalau kamu di posisinya Profesor An itu big problem nggak buat kamu, kata ibu. Intinya seperti itu. Lalu kemudian saya pikir, oh iya juga ya, saya tuh nggak mau deh berlaku zalim ke orang lain, saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya mulai serius dengan kerjaan saya, dan saya ingat banget dalam sejarah bahkan Bang Refli Nur sendiri cerita ya Bang ya Kang ya. Saat pertama kali saya di semester pertama, saya sebagai master student, itu tuh saya udah bisa dapat pulang ke Indonesia. Karena ngapa saya ngomong ke profesor saya mau nikah, saya mau ada proses. Lalu kemudian profesor saya tuh excited banget, Profesor An itu, dan dia yang langsung membelikan tiket saya PP itu dengan kredit card dia. Lalu setelah itu saat itu dia bawa satu bungkus ginseng merah, lalu dia bilang, ini bawa juga ya, ini untuk bapak kamu, dia bilang, kena hadiah. Lalu saya ketika next time, waktu saya udah punya waktu senggang, saya main sowan ke Bang Refli Nur, cerita ke Seoul National University, main di tempat beliau, itu ada dua cerita yang menarik. Ceritanya apa? Yang pertama, kita keliling Seoul National University itu, langsung Bang Refli Nur nunjukin, Jai, kalau kamu jadi dulu masuk ke lab itu, ke lab yang kemarin kamu mau daftar, itu tuh lokasi labnya, kata Bang Refli Nur. Oh itu Bang ya, tapi ada kabar baiknya loh Jai, kamu nggak gabung. Ngapa Bang? Ini baru beberapa bulan yang lalu orang Korea sendiri. Oh gitu Bang ya. Iya, kata Bang Refli Nur. Wah, alhamdulillah. Dalam hati saya, ya alhamdulillah juga ya. Ternyata persona profesornya nggak kurang bagus untuk dengan mahasiswa. Lalu yang kedua, ketika saya cerita bahwa saya balik untuk menikah itu ada dengan dibeliin tiket, bla bla, dan termasuk dikasih hadiah gitu. Kata Bang Refli Nur, itu kamu semester pertama udah bisa pulang. Lalu kamu dapat hadiah, kamu dibeliin tiket. Itu sejarah banget ya, nggak ada profesor Korea yang mau ngelakuin itu. Jangankan melakukan itu, ngasih izin pulang 1 tahun pertama untuk master student itu langka banget. Lalu dalam hati saya bilang, ya Allah ini saya kayak apa ya? Kayak Allah tuh langsung jawab, Kang. Ini ya kayak gitu, kayak Allah kasih jawaban ya ternyata sometimes akhirnya ini nih menjadi apa ya? Oke lah orang berbicara kepada saya atau media-media banyak membahas bahwa ya top university, top 3 university, kita harus pursue degree di situ dan lain-lain. Tetapi lebih dari itu yang saya lihat, yang lebih penting itu apa? Bagaimana sosok profesor kita sih sebenarnya. Ya betul. Sebentar, tadi sebelum Bang Jaya cerita tentang Bang Refli Harun, sebetulnya saya juga cukup kaget pas dengar mengizinkan untuk pulang, terus sampai dia mengizinkan untuk menggunakan kredit cardnya juga, itu betul-betul jarang sekali. Saya sendiri untuk minta izin itu, si profesor saya saat itu di Korea, dia harus berpikir ulang dan nanya beberapa kali, kamu akan berapa lama pulangnya, gitu. Sampai seperti itu. Dan sebetulnya nada ini Bang Jaya ini betul-betul mendapatkan privilege sebenarnya, privilege dalam tanda kutip, dan memang mungkin karena si karakter si profesor itu sendiri yang betul-betul baik. Kalau menurut saya jarang sekali profesor seperti itu di Korea. Lalu lanjut lagi, dan skenario hidup saya adalah ternyata saya ketika pulang itu udah ngomong ke profesor saya mau pulang karena saya mau proses nikah. Pas saya balik, saya bilang ke profesor saya, Profesor, maaf, saya tidak bisa nikah segera. Saya nikahnya 6 bulan lagi. Saya bilang kayak gitu. Berapa lama itu pulang waktu itu? Jadi, dan miracle banget, dan berkah nikah kali ya. Saya akhirnya tuh selama 2 tahun saya di Korea, saya pulang 4 kali. 4 kali? Wow. Dengan hasil yang profesor tuh muji. Alhamdulillah profesor puas banget, bahkan saya ditawarkan PhD. Oh, karena diizinkan, walaupun diizinkan tentunya Bang Jaya juga tetap menunjukkan prestasi yang bagus ya saat itu. Ya, Kang. Jadi untuk pengajuan, dan Allah kasih semua jalannya lah Kang ya. Untuk cerita menariknya ketika untuk kepulangan saya yang di semester kedua, kan saya udah mau menikah ya, maksudnya mau pulang lagi karena proses mau menikahnya. Itu saya kepikiran, saya menjadi renungan sampai nggak bisa tidur. Apa ya yang harus menjadi semacam apa ya?
kayak dia tuh kita memberikan hadiah lah ke profesor, sehingga dia tuh dengan legowo dan suka hati, sukacita ngizinkan kita pulang. Dan saya tuh takut sebenarnya tidak diizinkan pulang. Ternyata Allah kasih jalan. Jalannya apa? Beberapa kali, kan kita kalau di Korea semua orang tahu lah ya, alumni Korea kita tuh punya Nightmare Monday gitu ya. Nightmare Monday itu di mana kita semua akan meeting, semua lab meeting itu di hari Senin. Udah hari Seninnya adalah udah nightmare gitu, lalu kita juga ada meeting di hari Senin. Nah, biasanya di situ tuh kalau teman-teman saya lab itu kalau udah hari Senin tuh datang udah kemarinnya hari Ahadnya udah mabuk, tambah lagi harus punya beban harus presentasi dan lain-lain. Itu udah enggak, situasi itu moodnya tuh kayak lebih mendung dari mendungnya Bogor lah ya. Nah, saya memperhatikan Kang, ada hal yang celah yang bisa saya ambil yang kemudian bisa saya kasihkan kesan bagus. Apa? Profesor itu dari dulu itu nyari protokol tertentu untuk tissue cultures, untuk apa? Tissue culture itu kultur jaringan di proyek penelitian kami. Yang mana beliau itu pengen mengembangkan prosedur baru, di mana prosedur baru itu belum bisa kayak establish gitu loh Kang, tapi udah ada prosedur barunya itu. Nah, saya tuh berusaha fokus ke titik itu, dan Masya Allahnya, ketika saya rajin-rajin searching untuk related, saya belum tahu dulu metode untuk filter keywords dan lain-lain itu. Saya dapat paper itu relate banget dengan yang saya lakukan, tetapi itu udah publishing years-nya itu udah lama banget. Tetapi dia tuh perlu improvement, modifikasi, yang mana kami tuh lagi fokus dengan modifikasi itu. Nah, lalu ketika itu di saat beberapa pekan sebelum saya ngomong saya mau pulang lagi untuk nikah, lalu kayak katakanlah 2 pekan atau beberapa pekan sebelumnya, saya udah berusaha menunjukkan hasil yang bagus, lalu saya ambil tuh paper, lalu saya presentasikan dengan sesederhana mungkin. Akhirnya saya ingat banget sampai profesor itu ngomong, kalian itu, kata profesor ke anak-anak yang lain, ke lab yang lain, kalian nggak tahu, coba lucu sekali, paper itu udah sejak tahun berapa publish. Kok Jaya yang baru sekarang yang membawa paper itu ke depan kita, lalu kemudian itu ternyata butuh modifikasi, yang modifikasinya itu yang sedang kita kembangkan gitu, dia bilang. Coba dia lebih rajin membaca dia lah. Karena saya udah dapat hal yang bagus, lalu kemudian saya udah punya semacam kayak memberikan insight kepada orang, itu gampang banget saya ngasih ngajukan propose untuk leave-nya lagi, untuk liburnya lagi, yang mana kita tarik ke belakang sedikit. Saya itu kan kalau di Chonan itu kami punya satu masjid yang mana ada banyak banget anak Indonesia itu yang dari Sun Moon University, itu yang di Ansan, yang aliran itu loh. Tapi kan itu kan banyak banget yang universitasnya yang dari IT ya, asal nggak salah dulu teman-teman dari Kemeninkom. Mas Hadi, terus Mbak Dewi Hairani. Exactly. Lalu ada Mas Dr. Febi, lalu ada Hasrul dan teman-temannya. Nah itu tuh setiap hari Jumat tuh kita kumpul. Lalu saya ingat banget dulu ceritanya tuh Mas Febi, dia mau pulang, dia cerita, aduh saya mau pulang nih, cukup lama sih, hampir 1 bulan. Dan ketika itu saya ngajukan ke profesor saya, diizinin sih kata Mas Febi, diizinin kata Mas Febi, tapi sayangnya ini allowance saya ditahan 1 bulan 0, karena kan udah melampaui kan, melampaui durasi kan gitu. Lalu saya bilang dalam hati saya ya Kang ya Allah, saya ntar minta libur, udah kemarin libur, lalu kemudian saya mau libur lagi semester 2, ya dikasih setengah aja, alhamdulillah saya bilang. Pun saya itu kepikirannya saya ngajukan tidak akan ngambil dari 2 pekan Kang, karena kan udah ngambil kan. Lalu akhirnya saya pas balik lagi ke cerita tadi, setelah profesor melihat hasil saya bagus, presentasi juga memberikan insight ke teman-teman yang lain, saya approach profesor secara private, lalu saya ngomong, Prof, saya kan kemarin pernah cerita ya, proses saya kan maksudnya tunda, dan ini saya akan menikah, masa sih saya nggak pulang nikah gitu, saya bilang kan. Lalu kata profesor, iya lah, jadi kamu mau gimana Jaya? Dia bilang, saya mau izin cuti nih. Cuti berapa? Lah kan kamu kemarin udah cuti ya pernah. Ya udah deh, kalau singkat cerita dia bilang, ya udah deh, saya nggak akan ngasih kamu panjang-panjang ya. Dia bilang, ya Prof, nggak apa-apa. Saya bilang, seberapanya aja profesor kasih, saya oke. Yang penting saya bisa nikah. Ya udah, kayak saya kasih 3 pekan. Dia bilang, hah? 3 pekan dalam hati saya. 3 pekan ya Prof? Oke. Padahal harapannya cuma 2 pekan kan? Ya, karena kemarinnya saya kan liburan 4 pekan di semester sebelumnya, dan sekarang ini dikasih 3 pekan, dalam definisi beliau kan lebih pendek. Lalu setelah itu saya diam-diam nunggu-nunggu. Lalu
agak lama, saya rada deg-degan juga berapa persen yang dipotong. Lalu dia bilang, don't worry Jaya, allowance kamu tetap. Dia bilang, hah, dalam hati saya, Masya Allah. Nah ini, makanya saya bilang, Masya Allah ya, dan kalau ntar kalau ada bab proses nikah, ini juga menarik, karena proses nikah saya juga menarik, dan tapi untuk relate dengan cerita ini, saya punya keyakinan, dan terakhir saya tulis tentang apa master dan doktoral itu ada di website, di Instagram yang lain. Saya nulis baru Pak publish hari ini, saya tulis bahwa S3 itu adalah prosesnya seperti cabang lari maraton. Dia bukan sprint. Saya bahkan menceritakan di dalam tulisan itu bahwa acap kali mungkin orang sering membenturkan ya Kang ya antara menikah dalam proses sekolah, dan itu tidak berada di dua kutub yang saling berbeda-beda gitu, dan kadang dengan sengaja dibenturkan. Tetapi saya membuktikan sendiri, oh ternyata dengan menikah justru itu tuh jadi gampang, dan itu lebih lancar. Iya, lebih gampang dan lebih lancar, terbukti dengan apa yang saya dapat. Bahkan nanti singkat ceritanya Profesor An itu sampai, istri saya kan lagi menyelesaikan profesi di UI, karena di UI kan, dan itu nggak bisa menyebabkan kita nggak bisa setelah nikah nggak bisa langsung dibawa, karena kan sayang kan kalau profesi harus tunda dan lain-lain. Nah, menyebabkan saya LDR, sampai akhirnya ada masa kami paksa istri itu menghabiskan beberapa bulan untuk bersama saya di Korea, ya experience lah, ntar ada cerita untuk anak cucu bahwa kita pernah tinggal di Korea. Nah, di saat yang sama itu, saat istri saya datang ke Korea itu tuh Profesor An itu, Masya Allah, memperlakukan kami itu, istri saya dipertemukan sama istri beliau, lalu diajarkan cara membuat kimchi di rumah beliau secara khusus, lalu diundang rumahnya makan. Itu ya, jarang sekali. Iya, makanya diundang makan bersama, masak bersama sebelum, lalu foto sesi menggunakan hambuknya anaknya beliau nikah di Korea, di USA. Yang itu kita pakai gitu, kita foto bareng gitu kan. Makanya saya bilang, ya itulah makanya saya bilang saya tuh bertepuk sebelah tangan, saya pengen dianggap anak dan menganggap beliau deserve ya untuk dimuliakan, karena dia juga orang tua yang baik gitu kan. Tetapi ya maksud saya, tapi sampai hari ini hubungan kita sangat luar biasa. Dan sampai akhirnya beliau itu merekomendasikan, menawarkan, singkat cerita, karena saya itu, istri saya mau datang, itu saya udah mau lulus, Kang. Udah mau lulus di Korea, istri saya datang, sengaja datang, lalu kemudian beliau itu mau nahan saya. Mau nahan saya dengan mengatakan, saya kasih kamu beasiswa untuk PhD, karena saya cocok banget dengan pengembangan metode yang kamu buat, lalu kemudian mudah-mudahan kita bisa lanjut proyeknya, lalu kamu dapat. Nah, disinilah titik menariknya.